الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setaat apapun kita, sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan, sejatinya itu tidak sebanding dengan nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyaklah salat kita paling bisa dihitung dengan jari jemari. Sebanyak apapun puasa sunat kita masih bisa dihitung dengan jari. Zakat kita, sedekah kita, berapa kali haji dan umrah, itu masih bisa dihitung dengan jari. Namun nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, nikmat itu tak dapat kita menghitungnya. Jangankan untuk membalas, menghitung pun kita tak sanggup. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang hamba? Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, jangan ingkar. Apa maknanya? Jangan tutupi nikmat yang diberikan Allah. Pakai nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Umur panjang, badan sehat, rezeki yang masih diberikan Allah, pakai semuanya untuk menambah ketaatan amal saleh kita kepada Allah. Oleh karena itu, di hari Jumat yang mulia ini, bersegeralah kita hadir, bersegeralah kita datang, karena hari Jumat ini hari rayanya umat Islam. Dulu tak ada hari Jumat. Nama hari Jumat ini setelah umat Islam melihat bahawa hari orang Yahudi berkumpul hari Sabtu, hari orang Nasrani berkumpul hari Ahad, hari Minggu. Lalu disitulah muncul keinginan umat Islam menjadikan satu hari untuk berkumpul, disebutlah dengan hari Jumat. Datang secepat mungkin, lakukan amal-amal sunat yang Allah khususkan hari ini. Mudah-mudahan Jumat ini menjadi Jumat terbaik. Tak ada jaminan kita akan berjumpa dengan Jumat yang akan datang. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Kita berada di tanggal 21 Zulhijjah. Ini merupakan bulan terakhir dalam kalender Islam. Pekan 10 terakhir di bulan Zulhijjah. Lepas ini kita akan masuk ke dalam bulan Muharram di tahun baru 1446.
apa yang bisa kita lakukan, apa yang ingin kita jadikan pelajaran, sadar tidak sadar, yakin tidak yakin, maka usia kita telah sampai 1 tahun di akhir bulan Zulhijjah ini. Kita telah berada di penghujung tahun 1445. Kemarin rasanya baru sebentar, hari ini kita telah berada di penghujung tahun 1445. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, akankah kita seperti ini kalaulah Allah masih berikan kita kesempatan hidup di tahun yang akan datang? Akankah kita setaat ini saja? Taat kita masih seperti dulu seandainya Allah berikan kita hidup di tahun yang akan datang. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah perusahaan akan melakukan evaluasi tahunan bagaimana perusahaan itu nanti di tahun yang akan datang akan mengalami peningkatan untung yang besar. Sebuah sekolah juga akan melakukan evaluasi, guru-guru akan melakukan evaluasi pembelajaran agar sekolah itu meningkatkan mutu di tahun yang akan datang. Orang pedagang akan melakukan evaluasi kerana ingin mengetahui untung rugi biar nanti bisa dilanjutkan di tahun yang akan datang. Kantor, perusahaan, sekolah, pedagang, kita pun sebetulnya ingin di tahun yang akan datang ada peningkatan dalam hidup ini, ada kemajuan, ada perubahan. Tapi sayang kita tidak menumbuhkan keinginan itu dalam perihal ketaatan kepada Allah. Ingin berubah dalam penampilan, ingin meningkat dalam kinerja, ingin bertambah untung dan laba, tapi dalam ibadah kita hanya seperti itu-itu saja. Betul fitrah manusia ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna libni Adam," ketika anak Adam ini diberikan satu lembah wadian min zahabin, lembah yang berisi emas, ketika diberikan satu lembah untuk kita, maka ahabba ayyakuna lahu wadian, manusia tak puas dengan satu lembah, dia akan mencari lembah yang kedua. Tak puas dengan satu lembah, dia cari. Apa maknanya? Kita ingin ada peningkatan, ingin terus, ingin lebih dan ingin lebih. Rumah makin tahun makin bagus, kenderaan dari 1 ingin menjadi 2, kebun sawit dari 1 hektar ingin ditambah menjadi 2, anak-anak dari sekolah ingin meningkat sampai S1, ingin S2. Tapi yang kita khawatirkan, tidak semua kita yang punya spirit, semangat perubahan, peningkatan dalam amal ibadah. Amal ibadah seperti itu saja. Maka inilah yang mesti kita lakukan, introspeksi di akhir tahun menjelang tahun baru, mesti ada peningkatan, ada perubahan. Apa sebab? Ketika kehidupan kita ini sama hari ini dengan kemarin, mangkana yaumuhu misla amsihi, kalau seandainya hari ini sama dengan kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, fahuwa maghbun, dia rugi hidup di dunia ini, sama rugi. Kalaulah sempat dulu lebih hebat dari kemarin ini, wa man kana yaumuhu sarran min amsihi, ada orang yang hidupnya lebih bagus dulu daripada hari ini, fahuwa mal'un, orang itu orang celaka hidup di dunia ini. Apa yang diinginkan Allah dari kita? Man kana yaumuhu khairan min amsihi, kehidupan kita hari ini mesti lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini harus lebih hebat daripada
daripada tahun kemarin, tahun yang akan datang mesti lebih hebat daripada tahun ini. Fahuwa rabihun, dialah orang yang beruntung hidup di dunia ini. Sama hidup macam dulu lenggang-lenggok ke masjid, macam dulu salat sunat tak ada perubahan, macam dulu puasa sunat, infak sedekah tak ada peningkatan, rugi. Maka yang kita inginkan ada peningkatan amal dalam hidup ini. Makanya hadirin dan dimuliakan Allah, ini mesti kita berikan semangat, spirit. Kenapa? Karena hidup ini tidak akan lama. Jarum jam itu selalu berputar, seakan-akan dia berkata mati, mati, mati. Kita hari ini sedang menuju jalan kepada liang lahat. Sadar tidak sadar, sisa umur ini kita tak tahu. Tapi yang pasti, walaupun menurut kasat mata hitung-hitungan kita semakin tua, tapi sejatinya umur kita semakin sedikit di sisi Allah. Berkata semakin tua, tapi sadar tidak sadar kita semakin dekat dengan kematian. Masyarakat muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hasibu anfusakum, hitung-hitunglah diri kalian, hitung-hitunglah, timbang-timbanglah amal ibadah. Wazinu anfusakum, timbang amal ibadah. Apa yang sudah kita lakukan, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, apa yang mesti kita lakukan di tahun yang akan datang. Timbang-timbang amal, hitung-hitung diri qabla an tuhasabu, sebelum diri dihitung oleh Allah, sebelum kematian itu datang menghampiri. Timbang-timbang amal sebelum amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad memberikan nasihat. Nasihat ini sebetulnya bukan untuk Nabi Muhammad, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perlu diberikan nasihat. Lalu nasihat ini untuk siapa? Nasihat ini untuk kita umat Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Ma syi'ta, hiduplah, hiduplah sesukamu, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayitun, tapi ingat engkau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah sesuka hati di dunia ini. Nak salat nak tidak, nak mengaji nak tidak, nak pergi Jumat nak tidak, nak puasa nak tidak, nak berzakat nak tidak. Hiduplah sesukamu, kata malaikat Jibril. Mau hidup beraturan, mau hidup beragama, mau taat atau tidak kepada Allah. Namun apa kata Jibril? Fa innaka mayitun, sampaikan ini Muhammad, hidup sesukamu, tapi ingat engkau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tak terbayangkan bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Kita banyak terbuai terlena dengan dunia hari ini, banyak yang kehilangan cita-cita, keinginan, padahal Allah sudah berikan dua tempat di akhirat, dua jalan di dunia. Ada surga dan neraka di akhirat, ada di dunia dua jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan, jalan Allah dan jalan selain Allah. Dua jalan akan menyampaikan dua tempat di akhirat. Ingin masuk surga, maka tempuhlah jalan Allah. Tapi kalau kita tidak menempuh jalan Allah, yang kita tempuh pasti jalan selain jalan Allah. Hidup ini pasti akan berakhir, tapi hidup ini akan berakhir dengan apa? Kalau hidup kita habiskan untuk ketaatan, maka beruntunglah kita di akhirat. Kalau tidak kita pakai hidup ini untuk ketaatan, hidup kita ini tetap terpakai, tapi bukan untuk ketaatan. Harta pakailah untuk agama Allah, sebab harta itu kalau tidak dipakai untuk agama Allah, dia akan tetap terpakai, tapi bukan untuk menolong agama Allah. Mata pakailah menengok Al-Quran, baca Al-Quran, kalau tidak dipakai, mata itu tetap terpakai, tapi bukan untuk membaca Al-Quran. Makanya hadirin dan dimuliakan Allah, hidup ini cuma sekali. Buatlah hidup ini lebih berarti. Minta ampunlah dengan
segala dosa yang kita lakukan, minta ampun sebelum ditimbun. Jangan tunggu kapan-kapan. Kapan ke masjid? Kapan-kapan. Kapan ke masjid? Besok. Kapan-kapan. Keburu nanti kita dipasangkan kain kapan. Hari ini kita masih di atas tanah, besok kita akan masuk ke dalam tanah. Oleh kerana itu, perbanyaklah ibadah. Mari kita koreksi, mari kita bangkitkan semangat ibadah di tahun yang akan datang. Kita rajin salat berjamaah. Kita yang belum pergi salat berjamaah, bangkitkan semangat. Laki-laki mesti salat berjamaah. Jangan kita salat di rumah, kerana sudah terlalu lama kita salat di rumah. Mencari rezeki, salat sendiri-sendiri di rumah. Berapalah pahala yang diberikan Allah? 1 pahala untuk orang salat di rumah, 27 bandingan kalau salat berjamaah. 1. Sementara umur kita sudah lebih 40 tahun. Kalau sudah berusia 40 tahun, maka jadikan masjid tempat rumah kita. Artinya apa? Janganlah malas ke masjid. Masjid ini wadah, sarana yang akan menuju surganya Allah. Maka sesibuk apapun, ketika datang seruan perintah Allah, disitulah kita ditengok. Inginkah kita mengutamakan nasib kita, memikirkan keadaan kita di akhirat? Sibuk membangun di dunia, lupa membangun di akhirat. Kalau sempat kita bahagia di akhirat, itu bahagia untuk selama-lamanya. Bahagia di dunia ini hanyalah sementara. Sengsara di dunia hanya sementara. Sakit di dunia hanya sementara. Tapi akhirat itu selama-lamanya. Maka oleh karena itu, sebelum ajal datang, sebelum malaikat maut tiba, jangan sampai ini menjadi penyesalan abadi, penyesalan yang akan merintih, membuat kita akan minta kembali ke dunia ini. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, badan sihat, semangat ibadah Allah bangkitkan. Tak selamanya hidup ini akan bahagia, menderita, sengsara. Tapi kalau ingin bahagia di akhirat, beribadahlah selagi hidup, selagi sehat, selagi ada waktu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.